Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Saya doain yang jawab salam saya nanti naik kelas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahal khair. Kaifa halukum? Anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Zulfikar. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya ingin mengajar fikih tentang binatang halal dan haram. Ini kartu ujian saya, karena saya saat ini sedang melaksanakan UKIN, uji kinerja mapel fikih. Dan ini nomor peserta saya dengan nomor peserta 58859611059 dengan NIM PPG 412101991000980. Nomor daftar ujian 202220794. Nah, ini merupakan kartu ujian saya, kartu uji kinerja saya untuk pelajaran ini, untuk RPP ini. Bisa kita mulai? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Ustaz absen dulu ya. Sarifah, Sania, Ridho, Rizky, Wildan, Bam, Fatan, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang sakit, kurang sehat, kabarkan Ustadz. Oke, minggu yang sebelumnya kita pernah belajar tentang minuman halal dan haram. Masih ingat? Masih. Apa sih minuman halal? Apa sih minuman haram? Ada yang bisa dijelaskan? Sebelum kita masuk bab yang selanjutnya. Haikal bisa? Haikal, apa sih minuman halal itu? Minuman halal seperti air putih. Ada lagi? Teh? Ada lagi? Oke, terima kasih. Itu sebelumnya kita belajar itu ya. Untuk mengingat-ingat. Takutnya ada yang lupa. Mau bab yang baru, yang lama dilupakan. Oke? Minuman halal. Kalau minuman haram, Rizky tahu? Enggak? Oke. Fatan, minuman yang haram tahu? Contohnya apa? Bir. Amar. Homer. Apa lagi? Jangan ketawa ya. Ini lagi belajar, tidak boleh ketawa. Kenzi, minuman haram apa lagi? Homer. Oke, Homer ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Bisa? Siapa? Satu orang? Wildan, silakan maju ke depan. Kita pimpin doa dulu. Setelah itu baru kita masuk ke bab pembelajaran yang kita akan pelajari. Setuju? Setuju. Oke. Silakan Wildan memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan. Nah, bebas. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
ghairil maghdub walat. Amin. Terima kasih. Silakan Wildan kembali lagi. Hari ini hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Sekali lagi Ustadz akan menjalankan tugas sebagai mahasiswa PPG. Nah, ini kartu Ustadz dalam melaksanakan tugas UKIN, uji kinerja mahasiswa PPG, dengan nomor 58859611059, daftar ujian 2022000794. Pahim tuh? Pahim. Mudah-mudahan pelajaran ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal. Amin. Sudah baca doa? Sudah. Baik, kita akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Binatang yang halal dan haram. Ada pengertian, macam-macam, syarat rukun, hikmah mengkonsumsi, dan kesimpulan. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu, sudah kenal dengan yang namanya hewan. Coba sebelum Ustaz jelaskan, binatang yang halal apa saja? Falah, tahu gak? Ayam, sapi, kambing. Oke, cukup. Kalau yang haram, Wildan tahu gak binatang yang haram? Macan. Sate macan nggak mungkin ya. Rendang macan nggak mungkin ya. Gajah. Ular itu haram ya. Tidak boleh dimakan ya. Oke, lanjut. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran group investigation, peserta didik dapat menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang halal. Di sini tujuan kita kalian paham arti dan jenis-jenis binatang yang halal. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran group investigation, peserta dapat membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Setelah nanti saya jelaskan, kalian tahu mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak boleh dikonsumsi. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran group investigation, peserta didik dapat mengetahui tata cara penyembelihan binatang yang benar. 4. Mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran GI, peserta didik dapat menjelaskan hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian nanti jelas dan paham dengan apa-apa yang Ustadz jelaskan. Perhatikan ke depan. Rizky ke depan semuanya. Dan ada yang ngantuk ya. Kalau ada yang ngantuk silakan keluar, berwudu, basuh muka biar fresh lagi. Oke? Oke, kita semangat dulu deh. Teprok Mifdah. Hayya hayya nazab ilal madrasah. MI Mifdah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke materi ya. Materi pembelajaran binatang halal. Pengertian. Binatang yang menurut syariat Islam dagingnya boleh kita makan, boleh kita konsumsi. Apa dalil dasar hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Al-Maidah ayat 1. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Ada yang Allah halalkan dagingnya, ada yang Allah haramkan daging binatang tersebut. Yang sudah Allah halalkan boleh. Kenzi demen daging kambing, boleh gak? Boleh. Wildan demen daging sapi, boleh gak? Jangan Bam demen daging macan. Wah, jangan, nggak boleh karena macan itu baik. Masih materi macam-macam binatang halal. Haikal boleh baca silakan.
Yang B, B. Macam-macam binatang alam. suaranya yang keras boleh? B. Macam-macam binatang alam. 1. Binatang laut atau sungai atau air. Semua binatang laut itu halal, baik berupa ikan atau yang lainnya, baik yang ditangkap masih hidup ataupun yang ditemukan dalam keadaan sudah mati, sebagai dikemukakan oleh Allah surat Al-Maidah ayat ke-96 yang berbunyi, "Umillakum soidal bahri wato Ta'amuhu mata alakum walisai ya ya, artinya artinya dihalalkan bagimu buruan binatang di laut dan makan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi yang dalam perjalanan. Al-Maidah ayat 96. lagi. Khusus binatang laut yang berbentuk menyerupai hewan haram seperti anjing laut, singa laut, sebagian ulama mengharamkannya. Oke. Terima kasih Haika. Tepuk tangan buat Haika. Kelas 6, baik siswa maupun siswi yang Ustadz cintai. Binatang laut, sungai, air, semua binatang laut itu halal, baik berupa ikan maupun yang lain, baik yang ditangkap masih hidup maupun yang dalam keadaan mati. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu buruan binatang di laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan. Tapi khusus binatang laut yang menyerupai hewan yang haram, anjing laut, singa laut, sebagian ulama mengharamkannya. Lagi siapa yang mau makan? Ya, kita makan ikan, tuna, ikan tongkol, ya, ikan salmon dan lain sebagainya. Kalau anjing laut, singa laut nggak ada yang makan. Bam demen anjing laut dimakan? Ridho kali mau gadoin singa laut nggak ada ya? Oke, paham. Binatang darat, Kenzi boleh bantu Ustadz baca? 2. Binatang darat Yang keras suaranya. 2. Binatang darat diantara binatang darat yang halal untuk dimakan dan dinyatakan langsung oleh Allah dan Rasulnya adalah sebagian berikut. A. Binatang ternak, unta, sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri, domba atau rusa, dan ayam serta kuda. Dalil dasar hukum, uhilla lakum bahimatu al-an amilla mayla alaikum. Artinya dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. B. Binatang yang bukan ternak berupa kuda, himar liar atau kelinci, belalang dan burung-burung kecil. Kuda merupakan salah satu jenis binatang yang dinyatakan kehalalannya langsung oleh Rasulullah SAW. Selain kuda dan burung-burung kecil dihalalkan pula binatang lain seperti belalang, kelinci dan unggas. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kenzi. Materi selanjutnya binatang darat, tadi laut. Di antara binatang darat yang halal untuk dimakan dan dinyatakan langsung oleh Allah dan Rasul adalah ternak, onta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, domba, rusa, serta ayam serta kuda. Mana dalilnya Ustaz? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan, dibolehkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Binatang yang bukan ternak berupa kuda, himar, kelinci, belalang dan burung-burung kecil. Apa? Kuda merupakan salah satu jenis binatang yang dinyatakan kehalalannya langsung oleh Rasulullah. Makan kuda boleh? Boleh. Boleh. Boleh sama Nabi. Sate kambing bosen, sate sapi bosen. Katanya kayaknya sate kuda boleh? Boleh. Boleh. Selain kuda dan burung-burung kecil dihalalkan pula binatang lain seperti belalang, kelinci, unggas, bebek, entok dan lain sebagainya. Boleh? Setelah belajar ini kalian tahu, oh ini binatang yang halal, oh ini binatang yang haram. Saya belajar di kelas 6,
Saya belajar dengan Ustaz Zulfikar dalam UKIN PPG-nya. Dijelaskan kemarin. Setelah ini praktekkan. Pak, saya tahu yang mana yang halal, mana yang haram. Mana binatang yang boleh saya makan dan mana binatang yang tidak boleh saya makan. Jelas? Wildan, boleh baca? Bantu Ustaz? Agar binatang yang disembelih halal itu dimakan, maka perlu memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang baik. Syarat penyembelihan binatang halal. Penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam. Disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Alat untuk menyembelih harus tajam. Agar binatang yang disembelih halal untuk dimakan, maka perlu memperhatikan syarat dan rukun. Apa syarat penyembelihannya? Orang Islam di leher hingga putus urat lehernya. Disembelih masih hidup dan halal dimakan. Alat untuk menyembelih harus tajam. Nggak boleh orang non muslim, orang Kristen, Hindu, Buddha nyembelih. Karena syaratnya harus orang leher harus putus urat lehernya. Kenapa ada kambing sapi masih hidup? Karena urat lehernya belum putus. Harus putus. Hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan, harus hidup. Ya, nggak boleh hewan mati kita sembelih, orang udah mati disembelih sama Haikal. Jangan. Alat untuk menyembelih harus tajam. Goloknya harus tajam. Diasah seminggu. Wah, elah, tajam nggak? Tajam. Ketika kena leher, das. Putus. Alhamdulillah. Jangan pisau tumpul, golok tumpul yang udah 10 tahun nggak dipakai-pakai sama Wildan dipakai buat potong sapi, limosin. Sapinya yang gede tuh kayak di YouTube. Wah. Digosok aja. Disembelih aja. Nggak mempan. Kenapa? Nggak tah. Untuk itu kalau mau nyembelih harus salah satunya pakai hewan, pakai pisau, pakai golok yang tajam. Paham? Ada rukun penyembelihan binatang halal. Boleh dibaca, Rohan? Silakan Rohan. Rukun penyembelihan binatang halal. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Ada yang menyembelih. Kalau nggak ada yang menyembelih, siapa yang mau nyembelih? Binatangnya ada. Jagalnya, yang motongnya, Bang Ridonya belum ada. Ketika kambing kapan saya disembelih? Harus ada ada orang yang menyembelih. Ada alat untuk menyembelih. Hewan ada, yang motong ada, goloknya nggak ada. Mau pakai tangan. Ada binatang yang disembelih, binatangnya, hewannya, kambingnya, sapinya. Panitia udah banyak, kambing sapinya nggak ada. Siapa yang mau dipotong? Yang gemuk-gemuk dipotong. Menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Harus potong. Jangan mau motong malah nyanyi dangdut. Iya enggak? Asik-asik jos, jangan. Potong Bismillahi Allahu Akbar. Paham? Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Bam bisa baca? Boleh silakan. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Oke. Yang keras Bam bacanya? Ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Peningkatan rasa syukur. kepada Allah. Oke, cukup Ali, dilanjut. Sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, berhasil memelihara diri secara lahir dan batin, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Oke. Inilah hikmah mengkonsumsi binatang halal. Bertakwa kepada Allah tambah. Rasa syukur bertambah Allah meningkat. Memelihara diri berhasil. Bertumbuh jiwa raga untuk menguji keimanan manusia. Jelas? Jelas? Nanti ada soal, Ustadz kasih, ada ujian. Soalnya, apa hikmah mengkonsumsi binatang halal? Ini jawabannya. Paham? Sekarang coba bikin 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Kelompok Bam
Fatan ke sini, atau Syarifah yang 4 ke sini, Wildan sama Ali ke sini. Bikin 2 kelompok. Yang satu menyebutkan contoh binatang halal yang di darat, kelompok yang satu lagi menyebutkan contoh binatang yang halal yang ada di laut dan sungai. Boleh? Madepnya ke sana boleh? Sana. Ya, silakan. Hah? Iya, ditulis di buku masing-masing. Satu kelompok aja. Ini pindah ke sini boleh? Silakan. Kita kerja kelompok, kita bikin kelompok namanya group investigation. Jadi membuat grup menyelesaikan masalah. Oke. Duduk, silakan duduk. Ya. Mantapnya ke sana ya. Oke. Silakan. Jangan ada yang diri, duduk aja. Mantapnya ke sana, silakan. Bangkunya boleh diputar dulu nggak apa-apa? Bangkunya boleh diputar biar enak duduknya. Nah. Kelompok 1 menyebutkan contoh binatang yang halal. Bangkunya boleh diputar dulu nggak apa-apa, Saripah? Silakan. Diputar dulu. Dibantu boleh Rizky biar cepat. Kelompok Haikal, ketuanya Haikal ya. Kamu menyebutkan contoh binatang halal yang ada di darat. Silakan kerjakan di satu kertas. Kasih ke Ustadz kalau sudah ya. Kelompok Fatan, Rizky dan lain-lain menyebutkan contoh binatang yang halal yang ada di laut, angin, air dan sungai. Bisa? Silakan, satu kertas saja, kelompok. Boleh, mau 5, mau 10 silakan. Tidak ada yang berisik ya, kita lagi belajar ya, silakan. Kelompok 1 sudah paham tugasnya? Oke, kelompok 2 sudah paham tugasnya? Ya, silakan. Yang halal di darat, yang ini yang halal di sungai. Silakan. Lima menit ya, jangan lama-lama. Ya, 5 boleh, 10 boleh. Kelompok Haikal menyebutkan contoh binatang yang halal di darat. Kelompok Fatan menyebutkan binatang yang halal yang ada di laut, air maupun sungai. Silakan, 5 menit Ustaz kasih waktu. Mau 5, mau 10 silakan. Oke, dilanjut. Sudah? Sudah berapa? 6 sampai 10 ya? Ya, 6, 4 lagi.
Sudah 10? Silakan bawa ke sini. Oke, makasih ya. Kelompok satu lagi sudah? Kelompoknya Fatan sudah belum? Sudah? Oke. Silakan kasih kelompok satu lagi. Oke, tetap di kelompoknya, tidak usah ini. Presentasi kelompok 1 sudah selesai. Nilainya berapa tuh? 100. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai, nilainya berapa? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Lihat kesimpulan. Coba baca bareng-bareng bersama-sama. 1, 2, 3. Kesimpulan kita pada hari ini, binatang yang halal itu binatang yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1. Binatang halal yang hidup di dua alam terdapat surah Al-Maidah ayat 96. Binatang yang disembelih harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Hikmah mengkonsumsi binatang yang halal adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini materinya dikerjakannya di rumah ya. LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti di rumah buka di komputernya, di laptopnya. Ini alamat linknya. Bisa dicatat silakan. Oke. Catat ya. Ini LKPD-nya. Sudah dicatat? Kumpulkan yang akan datang ya, dikerjakan ya, dikumpulkan tugasnya tentang lembar kerja peserta didik. Tugas untuk kalian semua. Ini alamat linknya, bisa di laptop, bisa di HP, bisa di komputer. Paham Tom? Oke. Terima kasih. Syukran kasiron, matur nuwun, hatur nuhun, thank you very much. Baik, selesai agenda kita pada hari ini. Sebelum Ustadz tutup, ada yang ingin bertanya silakan tentang binatang halal dan haram? Ada? Oke, Ustadz mau tanya sedikit sebelum Ustadz tutup ya. Siapa yang bisa menyebutkan binatang darat yang halal? Silakan Kenzi. Sapi, unta, biri-biri, domba, kambing. Oke, terima kasih Kenzi. Tepuk tangan buat Kenzi. Binatang yang tetap halal walaupun sudah menjadi bangkai adalah Oke, tepuk tangan buat Rohan. Hukum binatang laut yang mati tidak karena disembelih adalah Halal. binatang laut hukumnya halal. Tepuk tangan untuk semua. Oke.
Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di segmen yang akan datang, di hari yang akan datang. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Nah, tatim bil hamdalah. Kita jumpa minggu yang akan datang. Insya Allah. Kita boleh baca surat Al-Asr ya. A'udzu billahi min innal insana lafi khusrin illa allazina wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Istiadat satu orang, Kenzi boleh? Istiadat. Siaman. Ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Kita akan belajar lagi dalam tema yang sama untuk memperdalam materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu-satu pulang. Silakan. Kasih ya. Silakan. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Silakan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Demikian ujian UKIN PPG dari saya, Zulfikar, Fikih 3 2022. Mudah-mudahan kita semuanya sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.